Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Dewi Royati. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas UAS filsafat umum. Langsung saja ya. Di sini saya sebagai presentasi dengan nama Fiona Dewi Royati dengan NPM 202302020019. Yang pertama adalah apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik. Ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik adalah fokusnya. Pada satu abad klasik, fokus pada kosmos, alam semesta, dan harmoni seperti ide-ide Plato dan Aristoteles. Sedangkan kedua adalah abad pertengahan, fokus pada teknologi, hubungan antara akal dan iman, serta Tuhan dipengaruhi agama. Yang ketiga adalah zaman modern, fokus pada manusia, akal, dan sains dengan mendekatkan kritis dan rasional, misalnya Descartes dan Kant. Jadi, filsafat modern lebih menekankan rasionalisme atau rasionalitas dan kebebasan berpikir dibandingkan dogma agama, seperti itu. Yang kedua adalah filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes dan mengadakan kritik terhadap metafisika. Filsafat barat modern diawali dengan pemikiran René Descartes karena ia mengkritik metafisika tradisional yang dianggap tidak memiliki dasar yang pasti. Descartes ingin membangun filsafat yang kokoh dengan pendekatan baru yang lebih rasional dan sistematis. Alasan utamanya adalah kepastian pengetahuan. Metafisika abad pertengahan sering didasarkan pada otoritas agama atau tradisi. Descartes menginginkan dasar yang mutlak pasti, yang ia temukan dalam cogito ergo sum. Dalam kurung berpikir maka aku ada. Metode keraguan. Descartes meragukan semua hal yang tidak jelas dan tidak terbukti untuk menemukan keberadaan yang tak terbantahkan. Hal ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang sering mengandalkan keyakinan dogmatis. Yang ketiga adalah pendekatan rasional. Descartes memperkenalkan metode rasional dan ilmiah yang menandai pergeseran dari metafisika tradisional ke filsafat modern yang lebih logis dan empiris. Dengan kritik ini, Descartes mulai era baru filsafat yang lebih menekankan akal budi dan individu. Seperti itu ya. Yang ketiga, jelaskan bagaimana metode positifme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Yang pertama adalah metode positifme, fokus pada fakta yang bisa diamati, diukur, dan diuji secara ilmiah. Kemudian hanya menerima pengetahuan yang berasal dari pengalaman indera, empiris, dan eksperimen. Contohnya seperti ilmuwan menguji teori dengan data dan eksperimen laboratorium. Selanjutnya adalah metode dialektis, fokus pada proses perdebatan dan konflik antara ide-ide, tesis dan antitesis untuk menghasilkan sintesis kebenaran baru. Kemudian menganggap perubahan dan kontraksi sebagai bagian alami dari perkembangan pengetahuan. Contohnya adalah perkembangan pemikiran sosial dari feodalisme ke kapitalisme melalui perdebatan ide. Kesimpulannya adalah positifme mencari kepastian melalui fakta, sedangkan dialektis mencari kebenaran melalui proses perubahan dan konflik ide. Seperti itu. Yang keempat, yaitu dalam rangka mengukur suatu kebenaran, dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, kohersi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Yang pertama adalah korespondensi. Makna yang ada dalam korespondensi adalah kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Ya, bisa disimpulkan sesuai fakta seperti itu. Contoh pernyataan, matahari terbit dari timur, benar jika memang sesuai dengan kenyataan. Koherensi,
yang bermakna kebenaran adalah konsistensi atau keselarasan antara pernyataan dengan sistem atau rangkaian pernyataan lain yang sudah dianggap benar. Ya, bisa disimpulkan sesuai logika atau sistem seperti itu. Contohnya adalah sebuah teori matematika dianggap benar jika logis dan sesuai dengan teori-teori yang terkait. Kemudian pragmatisme yang bermakna kebenaran adalah apa yang berguna, bermanfaat, atau berhasil dalam praktik. Ya, bisa disimpulkan adalah sesuai manfaat. Contohnya seperti sebuah metode penyembuhan dianggap benar jika terbukti efektif menyembuhkan pasien, seperti itu. Lanjut. 5. Menjelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan realisme. Yang pertama, realisme. Pandangannya adalah pengetahuan diperoleh dari kenyataan objektif di luar pikiran manusia. Dunia nyata ada secara independen dari persepsi kita. Cara menjawab hakikat pengetahuan. Pengetahuan adalah cerminan dari dunia nyata yang bisa diamati melalui pengalaman indera. Misalnya kita tahu air itu basah karena kita merasakan sifat basahnya secara langsung seperti itu. Kemudian idealisme. Pandangannya adalah pengetahuan berasal dari pikiran, ide atau persepsi. Dunia luar hanya ada sejauh ia dipahami oleh kesadaran manusia. Kesimpulannya adalah pengetahuan mencerminkan dunia nyata seperti itu. Cara menjawab hakikat pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil konstruksi pikiran manusia, bukan sesuatu yang sepenuhnya independen. Misalnya, konsep keindahan bergantung pada bagaimana pikiran kita memahaminya, bukan pada sifat benda itu sendiri, melainkan pengetahuan yang dibentuk oleh pikiran. Ya, mungkin lanjut lagi. Yang keenam adalah dalam kajian etologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut. Dari mulai materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Yang pertama adalah materialisme. Pandangan dari materialisme adalah segala sesuatu yang ada bersifat materi. Tidak ada realitas selain yang bersifat fisik atau material. Contohnya seperti kesadaran manusia dianggap sebagai hasil aktivitas otak yang bersifat material, bukan entitas terpisah seperti itu. Idealisme pandangannya seperti realitas pada dasarnya bersifat non-material, yaitu ide, pikiran, atau kesadaran materi yang dianggap sebagai manifestasi dan pikiran. Contohnya itu seperti dunia fisik yang kita lihat dianggap sebagai hasil konstruksi pikiran atau kesadaran. Kemudian dualisme. Pandangan dari dualisme adalah realitas terdiri dari dua unsur utama yang berbeda tetapi saling terkait, yaitu materi dan roh atau pikiran. Contohnya seperti manusia dianggap memiliki tubuh material dan jiwa yang non-material, seperti itu. Kemudian pluralisme. Pandangannya yaitu seperti realitas terdiri dari banyak unsur atau prinsip yang berbeda, bukan hanya satu monisme atau dua dualisme. Contohnya seperti alam semesta dianggap terdiri dari berbagai elemen atau kekuatan seperti fisik, mental, spiritual, dan lain-lain yang saling melengkapinya. Ya, mungkin seperti itu. Mari kita lanjut. Jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Yang pertama, materialisme. Argumennya adalah realitas sejati adalah dunia material yang dapat diamati, diukur, dan dijelaskan melalui sains. Segala hal termasuk pikiran, emosi, dan kesadaran berasal dari proses fisik dan dalam otak atau materi lainnya. Contohnya yaitu pikiran manusia dianggap sebagai hasil reaksi kimia dan listrik dalam otak. Tanpa otak, pikiran tidak ada. Kesimpulannya adalah segala sesuatu yang nyata harus memiliki dasar material atau fisik. Kemudian lanjut dengan idealisme.
Argumennya adalah realitas sejati adalah pikiran, kesadaran, atau ide, bukan materi. Dunia materialisme hanyalah persepsi atau presentasi yang muncul dalam pikiran. Contohnya seperti meja yang kita lihat adalah ide tentang meja dalam pikiran kita, bukan benda itu sendiri. Materi adalah ilusi atau turunan dari pikiran. Kesimpulannya adalah realitas yang sejati terletak pada kesadaran atau ide, bukan pada benda fisik seperti itu ya. Lanjut lagi. 8 adalah jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Ya, alasan empirisme menyatakan indera adalah sumber pengetahuan yang dapat dipercaya. Yang pertama, empirisme berpendapat bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Kita hanya bisa mengetahui sesuatu jika kita melihat, mendengar, merasakan, mencium, atau menyentuhnya secara langsung. Lanjut, akal dianggap tidak dapat menciptakan pengetahuan baru tanpa pengalaman indera. Akal hanya mengelola atau mengorganisasi data yang diperoleh dari pengalaman indrawi. Contohnya seperti, kita tahu api panas karena kita merasakannya, bukan hanya karena kita memikirkannya. Kedudukan akal menurut empirisme. Akal memiliki peran penting, tetapi terbatas. Ia hanya berfungsi untuk yang pertama adalah mengolah data indrawi menjadi konsep atau ide, kemudian menyusun pengetahuan dan pengalaman indera seperti itu. Akal tidak bisa menghasilkan pengetahuan tanpa data dari pengalaman indrawi. Dengan kata lain, kata tidak mandiri dan bergantung pada pengalaman untuk bekerja. Kesimpulannya adalah indera adalah sumber utama pengetahuan menurut empirisme, sedangkan akal hanya alat bantu untuk mengelola data yang diperoleh oleh pengalaman seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Yang ke-9 adalah jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Kelemahan indera adalah yang pertama, tidak bisa menangkap semua hal, misalnya sinar ultraviolet. Yang kedua, bisa tertipu, contohnya seperti ilusi optik. Yang ketiga dipengaruhi kondisi tubuh atau emosi. Kemudian kelemahan akal yang pertama adalah hasilnya salah jika premisnya salah. Yang kedua dipengaruhi bias atau prasangka. Yang ketiga sulit memahami hal abstrak. Yang keempat kadang salah menalar atau logika yang sesat seperti itu. Lanjut. Ya, mungkin ini yang terakhir. Yang nomor 10, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai itu subjektif. Nilai bergantung pada perasaan, pandangan, atau pengalaman pribadi seseorang. Contohnya seperti musik yang dianggap indah oleh seseorang mungkin tidak disukai oleh orang lain, seperti itu. Nilai itu objektif. Nilai ada secara independen dari pendapat atau perasaan seseorang. Contohnya, seperti kejujuran dianggap baik terlepas dari apakah seseorang menyukainya atau tidak, seperti itu. Terima kasih semuanya. Mungkin cukup ini saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.